Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, sehabis sholat subuh, Abu Nawas mengisi waktunya dengan mengaji Al-Quran. Setelah matahari mulai menampakkan bentuknya, Abu Nawas melanjutkan aktivitasnya dengan minum secangkir teh hangat. Belum juga habis minum tehnya, tiba-tiba datang beberapa pengawal kerajaan. "Tuan Abu, Anda disuruh menghadap Baginda Raja sekarang," kata salah satu pengawal. "Memangnya ada apa? Kenapa pagi-pagi sudah menyuruh saya menghadap?" tanya Abu Nawas heran. "Saya kurang tahu Tuan Abu, lebih baik Anda tanyakan sendiri kepada Baginda Raja," balas para pengawal. "Baiklah, saya akan segera ke sana," ucap Abu Nawas. Dengan perasaan was-was, Abu Nawas memenuhi panggilan Baginda Raja. Ia pun berangkat menuju istana. Sesampai di pintu gerbang istana, Abu Nawas disambut oleh pengawal kerajaan. Ia dihantar masuk pengawal kerajaan menuju aula istana, di mana beberapa pejabat istana telah hadir. Di antaranya adalah 2 penasehat kerajaan, panglima perang, dan barisan pejabat pengadilan kerajaan lengkap mengenakan baju kebesarannya. Begitu juga dengan Baginda Raja. Beliau tengah duduk santai di sebuah kursi besar dengan para pejabat di kanan kirinya. Abu Nawas segera dipersilakan duduk di tengah-tengah mereka. Belum sepatah kata pun keluar dari mulut Baginda Raja, Abu Nawas telah terlebih dahulu berbicara. "Ampun Paduka yang mulia, apakah Paduka memanggil hamba?" tanyanya. "Ya, benar Abu Nawas, aku sendiri yang mengundangmu datang ke sini. Aku sengaja mengundangmu untuk meminta masukan terkait masalah keadilan dan penegakan hukum di kerajaan ini," tutur Baginda Raja. "Kau lihat sendiri kan, aku sengaja mengumpulkan para hakim beserta para jajarannya dan juga para pejabat istana. Aku ingin kau mengajari sedikit kebijaksanaan dan kearifanmu kepada kami. Saya yakin kamu tahu kalau selama ini penegakan kebenaran dan keadilan di wilayah kerajaan ini belum berjalan maksimal. Kami berharap mendapat wejangan-wejangan darimu," kata Baginda Raja melanjutkan. Mendengar hal itu, Abu Nawas merasa lega. "Ternyata Baginda Raja memang benar-benar membutuhkan aku," kata Abu Nawas dalam hati. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas berkata kepada semua pejabat yang ada di aula kerajaan, "Hukum beserta perangkat pengadilannya memang merupakan alat yang penting untuk mendidik masyarakat supaya menjadi lebih baik. Akan tetapi begini Paduka, rakyat dan khususnya para pejabat hakim Anda, saya kira perlu banyak berlatih untuk mengenali sisi lebih dalam dari sebuah kebenaran. Sebab kebenaran pada sisi yang lebih dalam sangat memiliki perbedaan tipis dengan kebenaran yang terlihat dari sisi permukaannya," tutur Abu Nawas dengan ekspresi yang meyakinkan. "Baiklah, jika saranmu seperti itu, aku perintahkan kepadamu untuk memberi contoh supaya rakyat dan pejabat-pejabat istana bisa melihat dan mengenali kebenaran seperti yang kau maksud. Dan semoga dengan caramu itu, para pejabat dan rakyat bisa menerapkan dan mengenali kebenaran tersebut," balas Baginda Raja. "Baiklah Paduka yang mulia, beri saya waktu untuk menunjukkan hal itu," pinta Abu Nawas. Abu Nawas kemudian pamit undur diri dan pulang ke rumahnya. Perlu diketahui, untuk memasuki ibu kota kerajaan, terdapat sebuah jembatan besar yang dilengkapi pintu gerbang utama. Dan itu satu-satunya akses bagi warga untuk keluar masuk ibu kota kerajaan. Pada sisi kanan di bagian dalam pintu gerbang tersebut
berdiri sebuah tiang gantungan besar. Pada suatu pagi, komandan prajurit penjaga pintu gerbang beserta pasukannya sedang sibuk bersiap-siap memeriksa orang-orang yang hendak masuk ke ibu kota kerajaan. Di depan barisan warga yang telah berdiri, komandan prajurit penjaga pintu gerbang tiba-tiba berseru, "Setiap orang yang akan memasuki pintu gerbang ini harus diperiksa barang-barangnya. Kalian semua akan ditanyai keperluan dan tujuannya datang ke ibu kota. Jika kalian berbohong ataupun menyembunyikan sesuatu, kalian akan dihukum gantung. Tapi jika kalian berkata benar, kalian akan diperbolehkan memasuki ibu kota." Para warga mulai diperiksa satu persatu, termasuk Abu Nawas. Saat ia mulai jalan menuju pintu gerbang, tiba-tiba langkah Abu Nawas dihentikan oleh prajurit penjaga. "Hendak kemana kau, Abu Nawas? Apa keperluanmu?" tanya prajurit. "Aku mau masuk karena aku mau dihukum gantung," jawab Abu Nawas. "Ah, aku tak percaya," jawab si prajurit. "Kenapa kau tidak percaya? Kalau aku berkata bohong, gantung saja aku," balas Abu Nawas. Sepintas ucapan Abu Nawas membuat prajurit penjaga berpikir, "Kalau aku menggantungmu karena berbohong, bukankah justru aku menjadikan perkataanmu di awal tadi sebagai sebuah kebenaran?" "Sungguh tepat jawabanmu. Sekarang kamu telah berhasil mengenali apa itu sebuah kebenaran. Itulah kebenaran dalam sisi terdalamnya. Sekarang kabarkan kepada rajamu bahwa itu makna kebenaran sesungguhnya," tutur Abu Nawas. Teka-teki yang aneh. Seringnya Abu Nawas pulang larut malam membuat istrinya menjadi geram. Sang istri tak segan-segan memarahinya dan terkadang sampai memukulnya dengan tongkat. Akan tetapi semua itu tak membuat Abu Nawas jera. Akhirnya sang istri menggunakan cara lain. Cara tersebut adalah mengunci pintu rumahnya dan membiarkan Abu Nawas tidur di luar. Meskipun begitu, sang istri merupakan sosok orang yang sangat penyayang. Pada suatu hari, Abu Nawas dipanggil ke istana menghadap Baginda Raja. Setibanya di sana, Baginda Raja menyambutnya dengan mempersilahkan duduk. Kemudian Abu Nawas bertanya, "Wahai Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" Baginda Raja menjawab, "Kemarin, waktu aku di negeri sahabatku, aku diberi teka-teki yang sulit. Sampai sekarang, aku masih tidak tahu apa jawaban dari teka-teki tersebut," kata Baginda Raja. "Oh, cuman karena itu," balas Abu Nawas. "Memangnya kamu bisa menjawabnya?" tanya Baginda Raja. "Teka-tekinya saja saya tidak tahu. Bagaimana saya bisa menjawab? Coba Paduka beritahu saya apa teka-tekinya," pinta Abu Nawas. "Kamu serius bisa menjawab, Abu Nawas? Kalau jawabanmu benar, aku akan memberimu hadiah. Tapi jika jawabannya salah, kau akan saya hukum," tegas Baginda Raja. "Insya Allah saya bisa, Paduka," saut Abu Nawas. "Baiklah, teka-tekinya adalah sebagai berikut. Apa yang bisa membuat orang sedih di saat bahagia dan membuat orang bahagia di saat sedih?" Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia tampak serius mencari jawaban atas teka-teki tersebut. Tiba-tiba terlintas di benak Abu Nawas sosok bayangan istrinya yang suka marah-marah. Ia pun tersenyum dan berkata kepada Baginda Raja, "Aku sudah tahu jawabannya, Paduka," kata Abu Nawas memberitahu. "Oh, apa jawabannya?" tanya Raja penasaran. "Jawabannya adalah istri saya, Paduka," terang Abu Nawas. Baginda Raja heran dan bertanya, "Bisa kau jelaskan dengan jawabanmu itu?" Abu Nawas membalas,
Sebab di saat saya sedang bahagia kumpul bersama kawan-kawan, tiba-tiba dia datang dan memukul pakai tongkat dan menyuruhku untuk segera pulang. Dia itu membuatku sedih di saat bahagia. Tapi di saat itu aku juga merasa bahagia karena bersamaan dengan kedatangan istri saya, Tuan Hamid juga datang untuk menagih hutangnya padaku. Jelas Abu Nawas. Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengar jawaban Abu Nawas. Ia pun diberi hadiah oleh Baginda Raja sejumlah pundi-pundi uang. "Hei Abu Nawas, jangan lupa lunasi hutangmu," kata Baginda Raja sambil terus tertawa. Alkisah suatu malam beberapa pengawal kerajaan mengadakan patroli di setiap sudut kota Baghdad. Hal ini untuk mencegah tindakan kejahatan, terutama aksi pencurian di malam hari. Mereka menyusuri ruang-ruang lorong yang memungkinkan rawan dengan aksi kejahatan. Di tengah jalan, para prajurit kerajaan ini dikejutkan oleh sosok orang yang berjalan sendirian. Orang tersebut berjalan dengan sempoyongan dan omongannya meracau tak jelas. Mereka lalu dengan sigap menangkap orang tersebut. Dan ternyata dia adalah Abu Nawas yang dalam kondisi mabuk berat. "Tuan Abu Nawas, karena Anda telah melakukan pelanggaran, maka terpaksa kami bawa Anda menghadap Baginda Raja." Saat ditangkap, omongan Abu Nawas malah semakin meracau. Akan tetapi, ia tidak menolak untuk ditahan. Abu Nawas pun lalu digelandang ke dalam penjara dan menahannya semalaman. Setelah esok paginya, saat kondisi Abu Nawas sudah sadar kembali, ia pun dihadapkan kepada Baginda Raja untuk menerima hukuman. "Ada apa ini pengawal? Kenapa engkau membawa Abu Nawas dengan tangan terikat?" tanya Baginda Raja. Kepala pengawal menjawab, "Ampun Paduka yang mulia, tadi malam kami memergoki Tuan Abu Nawas sedang mabuk, lalu kami menangkapnya." "Apa benar begitu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Benar tuanku," jawab Abu Nawas dengan menundukkan kepala merasa bersalah. "Baiklah, karena kamu telah melakukan kesalahan, maka kamu harus menerima hukuman," balas Baginda Raja. Baginda Raja pun kemudian memanggil Algojo untuk menghukum Abu Nawas. "Algojo, tampar dia 100 kali di wajahnya," perintah Baginda Raja. Namun, apa yang terjadi? Ternyata Algojo yang diperintahkan untuk menampar wajah Abu Nawas memiliki fisik yang tidak begitu tinggi, sehingga tangannya tidak bisa menjangkau wajah Abu Nawas. Sadar diri akan kondisinya, lantas Algojo itu pun berkata, "Menunduklah wahai Abu Nawas supaya aku bisa menamparmu." Mendengar permintaan Algojo tersebut, Abu Nawas malah meledek dengan perkataan konyolnya. "Kamu ini kenapa malas sekali sih? Disuruh menampar saja, mintanya yang gampang. Apa kau ingin mengundangku makan, sehingga aku harus menundukkan badanku?" Mendengar ejekan Abu Nawas, Algojo itu pun lantas menimpali. "Hei Abu Nawas, kalaulah aku setinggi raksasa, sudah dari tadi kamu kesakitan menerima tamparanku." Mendengar perkataan Algojo tersebut, Abu Nawas lantas mengejeknya kembali. "Nyatanya, tak sedikit pun tanganmu menyentuh wajahku," jawab Abu Nawas sembari tertawa. Mendengar celotehan dan ejekan Abu Nawas kepada Algojo, Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal dan kemudian memerintahkan Algojo untuk meninggalkan Abu Nawas. "Wahai Algojo, tinggalkan Abu Nawas, aku sudah memaafkannya." Dan akhirnya Abu Nawas pun tak jadi mendapat hukuman. Dia malah mendapatkan maaf dari Baginda Raja. Ternyata bukan sekali dua kali Abu Nawas kepergok dengan minuman kerasnya oleh Baginda Raja. Suatu kali Baginda Raja berpapasan dengan Abu Nawas di pasar.
ia mendapati Abu Nawas membawa botol minuman di tangannya. Baginda raja pun menegurnya. "Hai Abu Nawas, apa yang tengah kamu pegang itu?" "Ini susu Baginda," jawab Abu Nawas sembari gugup. "Masa air susu warnanya merah? Biasanya kan air susu warnanya putih," tanya Baginda raja keheranan. Ia pun lalu merebut botol yang ada di tangan Abu Nawas. "Waduh, celaka," pikir Abu Nawas. Ia sadar betul kalau kali ini Baginda raja tidak bisa dikelabui. Ia juga tidak bisa mengelak kalau botol yang dibawanya adalah minuman keras. Jalan satu-satunya supaya lolos dari hukuman adalah membuat Baginda raja tertawa dan terhibur. "Kau bilang minuman keras ini adalah susu kan? Jelas-jelas ini warnanya merah dan baunya juga menyengat. Kau pikir aku anak kecil yang gampang ditipu?" hardik Baginda raja kepada Abu Nawas. Namun dengan tenangnya Abu Nawas membalas, "Ampun Paduka yang mulia, semula air susu ini memang berwarna putih bersih. Namun saat melihat Baginda yang gagah dan rupawan ini, ia pun tersipu malu. Maka memerahlah warnanya," ujar Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas yang konyol itu, Baginda raja pun tak kuat menahan tawanya. Ia pun tertawa terbahak-bahak sembari meninggalkan Abu Nawas. Abu Nawas akhirnya kembali selamat, meskipun minuman kerasnya harus disita oleh Baginda raja. Paling tidak Abu Nawas tidak mendapatkan hukuman. Tertipu obat ajaib. Memang semua sudah tahu dan kagum akan kecerdasan Abu Nawas. Tak ada yang meragukan sama sekali. Pada suatu hari, Baginda raja telah mempermalukan Abu Nawas dengan menyiram air kencing di depan para tamu undangan. Abu Nawas hanya bisa terdiam, namun dalam hati ia merencanakan sesuatu di lain hari. Begini kisahnya. Figur Abu Nawas ini memang sangat lihai dalam menyelesaikan masalah. Tidak hanya lucu saja, akan tetapi juga bijaksana, sehingga Abu Nawas tidak dapat dianggap enteng. Raja sangat bangga memiliki warga seperti Abu Nawas ini. Namun, pada pihak lain dari diri Abu Nawas juga sangat menjengkelkan raja karena ulahnya yang selalu tidak tahu diri. Oleh karena itu, Baginda raja tak pernah berhenti memeras otaknya untuk membalas Abu Nawas. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, setiap bulan Rabiul Awal diadakan acara Maulid Nabi. Sambil tersenyum, Baginda raja menggumam dalam hati, "Awas ya kamu Abu Nawas, kali ini kamu pasti kena." Acara Maulid Nabi pun tiba dan diselenggarakan di istana. Pada saat itu, semua pembesar negeri hadir termasuk putra-putra mahkota dari kerajaan sebelah. Termasuk pula Abu Nawas ikutan diundang. Dengan perintah raja, semua yang hadir di acara Maulid Nabi tersebut dipersilahkan untuk berdiri dan kemudian disiram dengan air mawar yang menebarkan bau harum. Kecuali Abu Nawas, dia disiram dengan air kencing. Setelah disiram dengan air kencing tersebut, jadi sadarlah Abu Nawas kalau dirinya telah dipermalukan di depan para pembesar negeri. Dia bungkam 1000 bahasa dan hanya bisa bergumam dalam hati, "Baiklah, hari ini Paduka telah memberiku kuah tak sedap. Esok hari aku akan membalasnya dengan isinya." Sejak kejadian itu, Abu Nawas tidak pernah menjejakkan kakinya di istana. Raja pun menjadi kangen dibuatnya karena kelucuannya saat bercerita. Ketika raja memanggilnya ke istana, rupanya Abu Nawas tidak bersedia dengan alasan sakit yang membuat tubuhnya lemah lunglai. Karena khawatir telah terjadi sesuatu dengan diri Abu Nawas, raja pun ingin menengoknya diiringi dengan beberapa petinggi kerajaan. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Abu Nawas yang dalam keadaan segar bugar itu pun langsung memasang aksi.
Matanya terpejam, badan tergeletak lemah lunglai. Namun, sebelum dia beraksi demikian, dia telah terlebih dahulu menyuruh istrinya menyiapkan obat ajaib yang berbentuk bulatan-bulatan kecil. Dan di antara bulatan obat ajaib itu terdapat 2 butir yang dibubuhi tinja di dalamnya. Tak berapa lama kemudian, raja sudah ada di depan pintu rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, apa yang kamu telan itu?" tanya raja. "Inilah yang disebut obat ajaib. Resepnya hamba peroleh lewat mimpi tadi malam. Jika saya menelan 2 butir, niscaya akan sembuh," jawab Abu Nawas yang terlentang dan segera bangun setelah menelan pil yang kedua. "Kalau begitu, aku juga mau minum obat ajaib itu," kata raja. "Baiklah Tuanku Paduka, berbaringlah dan pejamkan mata seperti hamba sekarang ini. Tidak boleh duduk, apalagi berdiri," kata Abu Nawas. Maka raja pun menuruti perintah Abu Nawas. Begitu mata raja terpejam, Abu Nawas cepat-cepat memasukkan butiran obat ajaib yang telah dibubuhi tinja itu ke mulut raja. Tiba-tiba saja baginda raja bangkit sambil membelalakan matanya. "Hei Abu Nawas, engkau memberiku makan tinja ya?" kata raja. Maka Abu Nawas pun segera bersimpuh sambil memberi hormat kepada rajanya. "Wahai baginda raja, dulu baginda memberi hamba kuahnya, sekarang hamba memberi isinya. Jikalau baginda tidak memberi hamba uang 100 dinar, kejadian itu akan hamba ceritakan kepada khalayak ramai," kata Abu Nawas. "Diamlah hai Abu Nawas, jangan ngomong kepada siapa-siapa, nanti aku akan memberimu uang 100 dinar," kata raja. Setelah itu, raja dan semua pengikutnya kembali ke istana. Mereka menyiapkan pundi-pundi yang berisi uang 100 dinar. Untuk kesekian kalinya, Abu Nawas berhasil memperdayai rajanya. Tidak hanya itu saja, ia pun berhasil mendapatkan 100 dinar dari baginda raja. Berkat 1 butir kurma, santri Abu Nawas menang sayembara. Abu Nawas memiliki banyak santri. Di sela-sela kesibukan, ia selalu menyempatkan diri mengajar santri-santrinya. Setiap hari ba'da sholat asar, para santri berangkat menuju rumah Abu Nawas dengan antusias. Ada seorang santri bernama Ahmad. Ia pendiam namun pintar. Sampai satu ketika, ada seseorang santri bertanya, "Kenapa Abu Nawas begitu perhatian kepada Ahmad?" Abu Nawas menangkap ada kecemburuan di antara para santrinya, hingga suatu ketika dia mengadakan sayembara. "Sayembara apa Tuan Guru?" ujar salah seorang santrinya. "Besok kalian membawa buah kurma. Kurma yang termanis itulah pemenangnya. Sebagai hadiah akan kuberikan sorban," ujar Abu Nawas. Mereka pun berlomba-lomba membeli kurma ke pasar. Ada juga santri yang memetik di kebun orang tuanya. Ahmad sebagai anak yatim dan miskin hanya mempunyai 3 kurma di rumahnya. Saat dia jalan, dia melihat anak kecil menangis, lalu merasa iba dan menghampirinya. "Aku ingin makan buah kurma," kata anak kecil itu. Ahmad memberi 1 butir kurma kepada anak kecil itu. Di tangannya tersisa 2 butir kurma lagi. Namun di perjalanan dirinya bertemu Abu Nawas yang menyamar sebagai seorang pengemis yang lapar. "Aku lapar, berikanlah aku makanan," ujar pengemis itu. "Aku hanya ada 2 butir kurma kek," kata Ahmad. "Berikanlah saya 1 butir dan satunya lagi untukmu," ujar pengemis tersebut. Ahmad pun memberikan 1 butir kurma. Ia lalu melanjutkan lagi perjalanannya. Sayangnya santri lain tidak ada yang memberikan kurma itu kala Abu Nawas menyamar sebagai pengemis di pinggir jalan. "Enak saja ingin kurma ini. Kurma ini aku beli dengan harga mahal tahu. Dan juga kurma ini untuk sayembara supaya aku memenangkannya," ujar salah seorang santri kepada kakek pengemis itu.
Saat di rumah, Abu Nawas dan para santrinya memperlihatkan kurma-kurma terbaik yang dibawanya. "Ini adalah kurma terbaikku, pasti rasanya manis, dan akulah pemenangnya," ujar salah seorang santri. "Oh, belum tentu, pasti kurmakulah pemenangnya," ujar salah seorang santri menimpali lagi. Tiba-tiba Ahmad datang. Ia hanya membawa satu kurma. Dirinya pun diejek. Ketika hendak membalikan badan untuk pulang, Ahmad dicegah oleh Abu Nawas. "Hei Ahmad, kesini. Jangan pulang dulu," tutur Abu Nawas. Abu Nawas pun bertanya, "Apakah mereka sudah membawa kurmanya?" "Sudah guru," ujar mereka serempak. Santri-santri pun meletakkan kurma tersebut satu persatu termasuk Ahmad. Ketika pengumuman tiba, Abu Nawas mengatakan bahwa pemenangnya adalah Ahmad. Mereka pun banyak yang protes. Kurma jelek dan hanya satu butir bisa menang. Nah, Abu Nawas pun menceritakan bahwa ia menyamar menjadi pengemis ketika mereka di perjalanan. Lalu santri yang memberikan sedekah kurma hanya Ahmad saja. "Memang buah milik kalian lebih bagus dan manis daripada milik Ahmad. Namun buah yang paling manis ialah kebajikan yang kita lakukan, terutama membantu orang yang kelaparan," ungkap Abu Nawas. Sekarang mereka paham kenapa Abu Nawas begitu memiliki perhatian lebih kepada Ahmad. Sebab Ahmad memiliki hati yang lapang untuk saling berbagi, meskipun dirinya sendiri sedang mengalami kesulitan. Hadiah dari Abu Nawas untuk hakim yang curang. Sewaktu-waktu kerajaan sedang dalam keadaan genting. Hakim yang dikenal adil baru saja meninggal. Sang raja telah mengajukan hakim pengganti, namun ternyata perilakunya sangat tidak adil. Abu Nawas sebagai pribadi yang kritis akhirnya langsung turun tangan menyelesaikan urusan negaranya itu. Abu Nawas tidak mau jika kerajaan yang menjadi tempat berdiskusi dengan baginda raja menjadi tempat kemaksiatan dan ketidakadilan. Abu Nawas yang mengetahui negaranya sedang diterpa darurat krisis akhirnya turut prihatin. Ia berinisiatif untuk menyadarkan para hakim itu dengan caranya sendiri. Hingga pada sewaktu-waktu, Abu Nawas mendatangi seorang hakim untuk mengurus suatu perjanjian. Tetapi hakim di kota Abu Nawas selalu beralasan tidak punya waktu untuk menandatangani perjanjian tersebut. Kondisi ini terus berlangsung terus-menerus, hingga Abu Nawas menarik kesimpulan bahwa sang hakim minta disuap. Namun Abu Nawas mengetahui bahwa suap menyuap merupakan sesuatu yang diharamkan oleh agama. Maka dari itu, Abu Nawas memutuskan untuk melemparkan keputusan kepada si hakim sendiri. Abu Nawas kemudian menyiapkan sebuah gentong. Gentong tersebut diisi dengan kotoran sapi hingga hampir penuh. Kemudian di atas gentong tersebut diolesi mentega. Tak menunggu waktu lama, gentong itu segera dibawa ke hadapan sang hakim. Namun saat Abu Nawas menghampirinya, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba saja kesibukan sang hakim langsung hilang dan memiliki waktu untuk menuliskan tanda tangannya pada surat perjanjian Abu Nawas. "Wahai Tuan Hakim, apakah boleh saya memberi gentong mentega itu sebagai ganti tanda tangan Tuan?" tanya Abu Nawas mengelabui. Sang hakim menjawab sambil mengamati gentong itu. "Ah, engkau jangan terlalu dalam memikirkannya," kata si hakim dengan sedikit tersenyum. Tak lama setelah itu, hakim tersebut lantas mencolek sedikit mentega dengan ujung jarinya lalu mencicipi. "Wah, enak sekali mentega ini," kata sang hakim. "Memang betul Tuan, sesuai dengan ucapan Tuan." "Jangan terlalu dalam mencolek menteganya," jawab Abu Nawas. Abu Nawas kemudian segera meninggalkan kantor sang hakim setelah mendapatkan tanda tangan si hakim.
Beberapa saat setelah itu, sang hakim pulang dengan hati yang riang gembira karena mendapat satu gentong berisikan mentega itu. Setibanya di rumah, sang hakim memanggil istri dan anak-anaknya untuk makan bersama. Pada mulanya mereka sekeluarga sangat menikmati mentega itu. Tetapi begitu lapisan mentega itu habis, mereka mulai memakan kotoran sapi. "Aduh, apa ini? Baunya kok sangat busuk seperti kotoran hewan," kata hakim. Hakim lantas teringat perkataan Abu Nawas. Setelah berpikir panjang, ia baru sadar bahwa semua itu adalah ulah si Abu Nawas yang ingin menyadarkannya untuk meninggalkan praktek suap menyuap. Tampaknya ia merasa bersalah atas sikapnya selama ini. Hingga keesokan harinya, ia mendatangi rumah Abu Nawas dan meminta maaf atas kegilapannya selama ini. Abu Nawas menitipkan emas kepada perampok. Dikisahkan ada seorang ketua perampok yang terkenal sadis dan kejam. Ia mempunyai puluhan anak buah yang juga tak kalah sadisnya. Mereka melakukan aksinya di tengah gurun pasir yang gersang jauh dari pemukiman penduduk. Bagi siapa saja yang melewati daerah kekuasaannya, maka akan bernasib sial, terutama rombongan kabilah yang membawa barang dagangan. Apabila ada yang berani menolak atau melawan saat dirampok, gerombolan perampok tersebut tak segan-segan untuk membunuhnya. Suatu ketika, Tuan Hamid berencana pergi ke negeri seberang untuk membawakan pesanan sebuah perhiasan emas. Namun Tuan Hamid ragu untuk melakukannya, sebab ia harus melewati gurun pasir yang merupakan kawasan komplotan perampok sadis tersebut. Ia pun bingung dengan situasi yang dialaminya, sementara ia juga harus mengirimkan emas pesanannya secepatnya. Setelah merenung agak lama, terlintas di benaknya sosok Abu Nawas. "Semoga saja dia bisa membantuku," pikir Tuan Hamid. Ia pun lantas pergi menemui Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, Tuan Hamid lalu mengungkapkan permasalahannya. "Wahai Abu Nawas, saya bingung dengan situasi yang sedang aku alami. Barangkali kamu bisa membantuku," pinta Tuan Hamid. "Masalah apa yang membuatmu bingung?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, besok aku harus mengirimkan perhiasan emas ke negeri seberang. Tapi aku takut karena harus melewati gurun pasir yang merupakan kawasan komplotan perampok sadis. Karena yang aku dengar, siapapun yang melewati daerah itu pasti hartanya dirampok sampai ludes. Kalau menolak akan dibunuh," ujar Tuan Hamid. "Menurutmu apa yang harus aku lakukan?" tanya Tuan Hamid. Sejenak Abu Nawas terdiam. Dalam hati ia berkata, "Mereka memang perampok yang sadis. Yang aku dengar, tidak ada yang bisa selamat melewati daerah itu, kecuali dengan pertolongan Allah." "Ya sudah, begini saja Tuan Hamid. Saya akan membantumu, biarkan aku yang melakukan tugas itu," ucap Abu Nawas. "Maksudmu kamu yang akan mengantarkan emasnya?" tanya Tuan Hamid. "Benar Tuan Hamid, itu pun kalau Tuan mengizinkan," jawab Abu Nawas. "Tentu saja Abu Nawas, saya justru malah berterima kasih kalau kamu berhasil menjalankan tugas ini. Kamu akan saya kasih hadiah," balas Tuan Hamid kegirangan. Singkat cerita, berangkatlah Abu Nawas membawakan emas Tuan Hamid. Dia ikut rombongan kabilah besar yang sama-sama menuju ke negeri seberang. Saat tengah malam tiba, sampailah mereka di tengah gurun pasir yang merupakan daerah komplotan perampok sadis.
Dari kejauhan Abu Nawas melihat ada gubuk kecil yang dihuni oleh satu orang. Maka terlintaslah di benaknya sebuah ide untuk menyelamatkan emas yang dibawanya sebelum dihadang para perampok. Lebih baik aku titipkan emas ini kepada orang penghuni gubuk itu, pikir Abu Nawas. Ia pun segera memisahkan diri dari rombongan, berjalan menuju gubuk tersebut. "Kawan, bolehkah saya menitipkan barang ini sebentar?" tanya Abu Nawas. Orang penghuni gubuk itu menjawab, "Oh, silahkan, taruh saja di dalam." Setelah menitipkan emas, Abu Nawas lalu mengejar rombongannya dan kembali berjalan bersama para kabilah. Tidak lama kemudian, tiba-tiba komplotan perampok muncul menghadang dengan pedang terhunus di tangannya. "Serahkan semua barang-barang kalian, jangan ada yang tersisa. Bila kalian melawan atau menolak, kami tak segan-segan membunuh kalian," ancam komplotan perampok. Rombongan kabilah ini pun terpaksa memberikan semua hartanya karena ketakutan akan dibunuh. Sedangkan Abu Nawas yang tak membawa apapun hanya digeledah dan luput dari aksi perampokan. Ketika semua barang dan harta berhasil didapatkan, komplotan perampok ini lalu pergi meninggalkan Abu Nawas dan rombongannya. "Alhamdulillah, emas yang kubawa bisa selamat," ucap Abu Nawas dalam hati. Kemudian Abu Nawas berniat ingin kembali mendatangi gubuk tempat di mana ia menitipkan emasnya. Setibanya di sana, terlihat komplotan perampok yang tadi beraksi berada di gubuk yang akan ia datangi. "Celaka, ternyata aku salah orang. Yang aku titipi emas justru dialah ketua perampoknya," kata Abu Nawas kecewa. Saat ia hendak pergi berpaling, dari kejauhan si ketua perampok melihat kehadiran Abu Nawas. "Hei tuan, kemarilah, jangan takut," teriaknya. Sesaat Abu Nawas ragu dengan tawaran ketua perampok tersebut. "Kalaupun aku lari, aku pasti akan mudah ditangkap mereka, dan bisa-bisa aku dibunuhnya. Lebih baik aku datangi saja. Hanya kepada Allah aku meminta perlindungan," ucap Abu Nawas dalam hati. Lalu Abu Nawas memberanikan diri menghampiri mereka. "Tuan, mau mengambil barang titipan Tuan?" tanya ketua perampok. "Benar, saya kesini berniat untuk mengambilnya," jawab Abu Nawas. "Ambillah dan segera tinggalkan tempat ini," ucap ketua perampok. Abu Nawas sempat terkejut dan heran dengan ucapannya. Tak ingin membuang waktu, Abu Nawas segera mengambil emas titipannya dan pergi meninggalkan tempat itu. Saat Abu Nawas berjalan menjauh, sayup-sayup ia mendengar percakapan para komplotan perampok tersebut. "Kenapa membiarkan orang asing itu mengambil hartanya?" tanya salah satu anak buahnya. Sang ketua perampok menjawab, "Orang asing itu telah mempercayaiku. Seperti aku mempercayai Allah akan menerima taubatku suatu saat nanti. Aku hargai kepercayaan orang asing itu, agar Allah menghargai kepercayaanku pula." Mendengar hal itu, barulah Abu Nawas tahu bahwa sebenarnya si ketua perampok adalah orang yang ingin bertobat. Abu Nawas menjadi pengacara. Suatu hari, raja didatangi oleh orang miskin yang mengadukan suatu masalah. "Apa masalahmu, Tuan? Cobalah ceritakan padaku," kata sang raja. "Nama saya Abu Sukun. Saya orang miskin. Di sebelah rumah saya ada orang kaya. Orang kaya itu menyuruh saya membayar uang karena saya dituduh mencium bau makanannya tanpa izin. Bagaimana saya bisa menghindari bau makanannya sementara rumahnya bersebelahan dengan rumah saya, tuanku?" kata Abu Sukun. "Apakah Anda sudah membawa kasus ini ke pengadilan?" tanya raja. "Sudah, tuanku. Namun hakim telah menghukum saya untuk membayar 100 dinar atas permintaan orang kaya itu. Saya tidak punya uang untuk membayar sebanyak 100 dinar.
Orang miskin seperti saya, dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu? Jawab Abu Sukun dengan sedih. Jika hakim telah mengambil keputusan, itu artinya kau bersalah dan harus membayar dendanya, kata raja. Tiba-tiba Abu Nawas berbisik kepada raja. Raja mengangguk tanda setuju dengan Abu Nawas. Besok saya akan pergi ke pengadilan untuk meminta masalah ini untuk dibicarakan lagi, supaya mendapat keadilan, kata raja. Sudahlah, aku akan membantumu. Baginda ingin masalah ini diselidiki dan diadili dengan baik, kata Abu Nawas kepada Abu Sukun. Tengah malam, Abu Nawas meminta raja untuk pergi ke rumah hakim. Tiba-tiba mereka mendengar percakapan di rumah hakim. Dengan cepat, Abu Nawas dan raja bersembunyi sambil mendengarkan percakapan dari dalam rumah hakim. Saya mendengar raja ingin kasus saya dibawa ke pengadilan lagi. Ini uang 100 dinar saya berikan kepada Anda, agar kasus ini saya menangkan, kata si kaya. Raja pun terkejut dan marah. Besok kita harus pergi ke pengadilan, dan tuanku harus menjadi saksi atas perbuatan mereka, kata Abu Nawas. Keesokan harinya di pengadilan. Hakim, Abu Sukun telah mencium bau makanan dari rumah saya tanpa izin. Sebagai bukti, Abu Sukun semakin gemuk sementara saya semakin kurus. Itu tidak adil dan saya meminta Abu Sukun untuk membayar 100 dinar untuk bau makanan yang sudah dicium Abu Sukun, kata orang kaya. Di pengadilan, Abu Nawas adalah pengacara Abu Sukun. Abu Nawas berkata, Hakim, tidak adil jika Abu Sukun dihukum hanya karena mencium baunya saja. Sedangkan orang kaya ini yang memakan makanan dan merasa kenyang. Agar adil, saya usulkan agar orang kaya ini dibayar dengan mendengarkan suara 100 keping dinar, kata Abu Nawas tegas. Sementara, uang 100 dinarnya harus diberikan kepada Abu Sukun karena sudah difitnah. Dan hakim sendiri akan dihukum oleh raja karena memakan 100 dinar uang suap dari orang kaya, kata Abu Nawas. Hakim kaget dan sangat malu ketika tindakannya juga terungkap. Benar Hakim, aku telah melihat dan mendengar dengan jelas tentang penipuanmu tadi malam, kata sang raja. Baginda raja sangat terkesan dengan penjelasan Abu Nawas dan memecat hakim karena tidak jujur dan memakan suap. Ingat, menjadi hakim kalau tidak benar dan adil akan dijebloskan ke neraka, kata Abu Nawas sambil memberi nasihat. Raja pun senang dan memberikan banyak hadiah kepada Abu Nawas. Raja dikasih bebek panggang berkaki 1 oleh Abu Nawas. Suatu hari, Baginda Raja dikasih makanan lezat bebek panggang berkaki 1 dari Abu Nawas. Berawal Abu Nawas diminta istrinya mengantarkan bebek panggang itu kepada Baginda Raja. Abu Nawas agak malas, sebab dia sendiri makan tanpa lauk. Sudahlah, supaya Baginda Raja makin sayang sama kau suamiku, ujar istri Abu Nawas. Abu Nawas pun mengalah. Dengan berat hati ia menenteng bungkusan bebek panggang yang menggoda seleranya itu. Diam-diam Abu Nawas tidak tahan juga. Biar saja ku ambil pahanya yang satu itu, pikir Abu Nawas sembari mematahkan kaki itik tersebut. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas pun memakannya. Akhirnya, Abu Nawas sampai juga ke istana dengan membawa bebek panggang berkaki 1 menghadap Baginda Raja. Abu Nawas disambut Baginda Raja dengan ramah. Rupanya, ketika Abu Nawas datang, Baginda Raja juga sedang makan. Apa yang kau bawa Abu Nawas? Tanya Baginda Raja melihat Abu Nawas menenteng sesuatu. Tanpa banyak cakap, Abu Nawas menyerahkan bawaannya kepada Baginda Raja. Bebek panggang.
gumam Baginda Raja tersenyum cerah. Belum lagi menikmati bebek panggang hadiah dari Abu Nawas, Baginda Raja terdiam beberapa saat mendapatinya hanya berkaki satu. "Mengapa bebek panggang ini hanya berkaki satu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja dengan penasaran. "Memang begitu, Baginda. Di negeri ini bebek-bebek hanya memiliki satu kaki. Kalau Baginda Raja tidak percaya, cobalah lihat di kolam," jawab Abu Nawas santai. Mereka berdua pun berjalan menuju kolam. Di sana banyak bebek-bebek berendam sambil mengangkat sebuah kakinya, sehingga tampak hanya berkaki satu. "Lihatlah," kata Abu Nawas cengengesan. "Di sini bebek hanya berkaki satu," lanjutnya sembari jarinya menunjuk gerombolan itik di kolam. Tentu saja Baginda Raja tidak mau ditipu, maka ia pun berteriak keras. Semua bebek kaget menurunkan kaki yang dilipat dan berterbangan. Tapi Abu Nawas juga tidak kehilangan akal. "Subhanallah," katanya. "Bahkan bebek pun takut pada keinginan Baginda Raja. Barangkali kalau Baginda meneriaki Paduka, Paduka akan ketakutan dan secara refleks menggandakan kaki jadi 4 dan kemudian terbang juga." Mata Baginda Raja melotot ke arah Abu Nawas, sepertinya marah. Tapi yang terjadi justru ledakan tawa Baginda Raja. "Yuk kita makan sama-sama bebek panggang berkaki satu itu," ajak Baginda Raja. Abu Nawas pun makan dengan lahap. "Alhamdulillah, rezeki memang enggak kemana," ujarnya sembari mengapungkan senyum di bibirnya. Memberi makan jubah mewah Abu Nawas. Pada suatu hari, saudagar yang kaya raya akan mengadakan pesta besar dan mewah. Karena yang mengadakan pesta adalah saudagar kaya, tentu yang diundang dari golongan orang-orang kaya. Tapi beda dengan Abu Nawas. Meskipun bukan orang kaya, tapi ia diundang ke pesta tersebut. Dengan senang hati Abu Nawas pun menyanggupi untuk datang. Selepas asar, Abu Nawas sengaja mengosongkan perutnya agar di pesta nanti bisa makan sebanyak-banyaknya. Setelah langit mulai gelap, Abu Nawas bersiap pergi menghadiri pesta tersebut. Singkat cerita, sesampainya di rumah saudagar kaya, Abu Nawas melihat sudah banyak orang berkumpul. Ada juga beberapa tamu yang baru datang. Hampir semua orang memakai jubah kebesarannya, dan para tamu yang datang disambutnya dengan ramah oleh si tuan rumah. Akan tetapi, Abu Nawas yang memakai jubah usang, belum lagi warnanya yang telah memudar, jadi tak ada seorang pun yang menyambutnya. Bahkan tidak ada yang mau mengajaknya bicara. Abu Nawas dengan kecewa memutuskan untuk pulang ke rumah. Tak lama setelah itu, Abu Nawas kembali ke pesta. Tapi kali ini ia memakai jubah yang bagus dan indah. Berbeda dengan sebelumnya, tuan rumahnya menyambutnya dengan ramah. Abu Nawas dipersilahkan duduk di depan meja yang besar dan penuh hidangan mewah bersama tamu-tamu yang lain. Tapi bukannya makan dengan lahap seperti yang dibayangkan tadi siang, Abu Nawas tak sedikit pun menyentuh hidangan tersebut. Abu Nawas malah membuka jubahnya dan ia letakkan di atas hidangan itu. Kemudian berteriak, "Hei jubah indah, makanlah hidangan itu." Tentu saja tingkah Abu Nawas ini mengundang banyak perhatian para tamu undangan, termasuk si tuan rumah saudagar kaya. Lalu Abu Nawas berkata lagi, "Tadi waktu aku pertama kesini memakai baju usang,
Tidak ada seorang pun yang menyapa atau menyambutku, apalagi mengajakku makan. Tapi saat aku kembali dan memakai jubah mewah, aku disambut dengan ramah, dipersilahkan duduk dan makan. Jadi makanan ini adalah hak jubahku, bukan aku, ujar Abu Nawas menjelaskan. Seketika, tuan rumah si saudagar kaya pun tersadar dan meminta maaf kepada Abu Nawas. Abu Nawas anti hujan. Sejak peristiwa penghancuran barang-barang di istana oleh Abu Nawas yang disaksikan oleh Baginda Raja, saat itu pula Baginda Raja sangat kesal dan ingin segera untuk menangkap si tersangka yaitu Abu Nawas agar dijebloskan ke dalam penjara karena ulah dari tingkah lakunya. Sudah menjadi hukum bagi siapa saja yang tidak sanggup melaksanakan titah Baginda Raja, apalagi sampai membangkang kepada sang raja, maka tak disangsikan lagi bahwa ia akan mendapatkan hukuman. Baginda Raja pun tahu Abu Nawas amat begitu takut kepada beruang. Suatu hari, Baginda Raja memerintahkan prajuritnya untuk menjemput Abu Nawas agar bergabung dengan rombongan Baginda Raja berburu beruang. Abu Nawas merasa takut dan gemetar, tetapi ia tidak berani menolak perintah dari Baginda Raja tersebut. Dalam perjalanan menuju ke hutan, tiba-tiba cuaca yang cerah berubah menjadi mendung beraroma kegelapan. Seketika Baginda Raja langsung memanggil Abu Nawas. Dengan penuh ta'zim dan rasa hormat, Abu Nawas pun mendekati Baginda Raja. Tanya Baginda Raja tanpa sedikit pun senyum di wajahnya. "Ampun tuanku, hamba belum tahu," jawab Abu Nawas dengan polosnya. "Kau pasti tahu bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Hutan masih jauh dari sini, kau kuberi kuda yang lamban. Sedang aku dan pengawal-pengawalku akan menunggangi kuda yang cepat. Nanti pada waktu makan siang kita berkumpul di tempat peristirahatanku. Bila hujan turun, kita harus menghindarinya dengan cara kita masing-masing agar pakaian kita tetap kering. Sekarang mari kita berpencar," Baginda Raja menjelaskan. Kemudian Baginda Raja dan rombongan mulai bergerak dan berpencar. Abu Nawas kini tahu Baginda Raja akan menjebaknya. Lalu ia harus mencari akal, ia pun memutar otak cerdiknya. Dan ketika Abu Nawas sedang berpikir, tiba-tiba hujan pun turun. Begitu hujan turun, Baginda Raja beserta rombongannya segera memacu kuda mereka masing-masing untuk mencapai tempat perlindungan yang terdekat. Tetapi karena derasnya hujan, Baginda Raja dan para pengawalnya basah kuyup. Ketika waktu makan siang tiba, Baginda Raja bersegera menuju tempat peristirahatan. Belum sempat baju Baginda Raja dan para pengawalnya kering, Abu Nawas datang dengan menunggang kuda yang amat lamban. Baginda Raja dan para pengawalnya seketika terperangah terkejut, kebingungan karena baju Abu Nawas tidak basah sama sekali. Padahal dengan kuda yang paling cepat pun, Baginda Raja beserta para pengawalnya tidak bisa mencapai tempat berlindung yang paling dekat sekalipun. Pada hari berikutnya, Abu Nawas diberi kuda yang cepat yang kemarin ditunggangi oleh Baginda Raja sendiri. Kini Baginda Raja dan para pengawal-pengawalnya menunggangi kuda-kuda yang lamban. Setelah Abu Nawas dan rombongan kerajaan berpencar, hujan pun turun seperti kemarin. Ini hujan lebih deras daripada hari kemarin. Baginda Raja dan para pengawalnya lagi-lagi basah kuyup karena kuda yang mereka tunggangi tidak bisa berlari dengan kencang. Pada waktu makan siang tiba, Abu Nawas pun tiba di tempat peristirahatan lebih dahulu daripada Baginda Raja beserta rombongannya. Kemudian Abu Nawas menunggu Baginda Raja. Selang beberapa saat, Baginda Raja dan para pengawalnya tiba dengan pakaian yang basah kuyup. Melihat Abu Nawas dengan pakaian yang tetap kering seolah tidak terkena hujan,
atau memang Abu Nawas manusia anti hujan? Saat itu pula Baginda Raja menjadi penasaran dibuatnya. Beliau tidak sanggup lagi menahan keingintahuan yang selama ini disembunyikannya. "Terus terang, bagaimana caranya kamu menghindari hujan, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda dengan penuh rasa penasaran. "Mudah tuanku yang mulia," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Sedangkan aku dengan kuda yang cepat saja tidak sanggup untuk mencapai tempat berteduh terdekat, apalagi dengan kuda yang sangat lambat ini," tegas Baginda Raja. "Hamba sebenarnya tidak melarikan diri dari hujan, Tuan. Tetapi begitu waktu hujan turun, lalu hamba secepat mungkin melepas pakaian hamba dan bersegera melipatnya, lalu mendudukinya. Ini hamba lakukan sampai hujannya berhenti," ungkap Abu Nawas. Diam-diam Baginda Raja akhirnya mengakui kecerdikan Abu Nawas. Untuk mengalahkan raja, Abu Nawas membakar tendanya. Dalam dunia sufi dikenal tokoh Abu Nawas atau disebut juga Abu Nuwas. Tokoh yang satu ini dikenal dengan kecerdasan dan kecerdikannya dalam memecahkan segala masalah. Tak jarang sejumlah orang sering terpedaya dengan pola pikir Abu Nawas. Salah satunya adalah Baginda Raja. Salah satu cerita yang masyhur adalah Baginda Raja menantang Abu Nawas dalam suatu perlombaan. Ajang lomba itu adalah tenda siapa yang paling ramai dan paling banyak dikunjungi oleh pengunjung, maka dialah yang menang. Tidak dijelaskan alasan Baginda Raja mengapa menantang Abu Nawas untuk lomba tersebut. Bisa jadi Baginda Raja sangat senang dengan kecerdikan Abu Nawas dalam menyelesaikan tantangan. Singkat cerita, tantangan disetujui di tempat alun-alun kerajaan dan waktu pun sudah ditentukan. Aturannya adalah tenda siapa yang paling ramai dikunjungi orang mulai pukul 12 siang hingga pukul 12 malam. Bukan hal yang sulit bagi Baginda Raja untuk membuat tendanya ramai dikunjungi. Sejak dimulainya perlombaan, tenda Baginda Raja sudah ramai dikunjungi warga. Bagaimana tidak, selain tendanya besar, di dalam tenda juga disediakan hiburan serta aneka makanan dan minuman. Siapapun yang datang ke tenda tersebut sudah pasti terhibur dan konsumsi tercukupi. Berbeda dengan tenda milik Abu Nawas. Selain tendanya kecil, tidak sebesar milik Baginda Raja, di tempat itu juga tidak ada hiburan apalagi makanan. Namun, Abu Nawas terlihat tenang sembari duduk-duduk di dalam tenda tersebut. Menurutnya, waktu perlombaan masih panjang. "Tenang saja, waktu masih panjang," gumam Abu Nawas sembari melihat keramaian di tenda milik Baginda Raja. Sejumlah warga yang datang ke tenda Baginda Raja sudah mengira bahwa Abu Nawas akan kalah dalam perlombaan ini. Terlebih lagi, semakin malam jumlah warga yang mendatangi tenda Baginda Raja semakin banyak dan semakin banyak. Abu Nawas masih terlihat duduk-duduk santai dan tenang. Nyaris tidak ada upaya apapun agar tendanya ramai dikunjungi warga. Hingga sekitar jam 12 malam kurang 5 menit, Abu Nawas mulai beraksi. Tenda miliknya tiba-tiba terbakar. Api yang membakar tenda tersebut menjulang ke angkasa. Kontan saja warga yang hadir di tenda milik Baginda Raja pun berteriak, "Tenda Abu Nawas terbakar! Tenda Abu Nawas terbakar!" teriak warga. Warga yang penasaran semburat keluar dari tenda Baginda Raja. Ada yang penasaran dan datang melihat hingga ada yang membawa air untuk memadamkan api. Tak ketinggalan, Baginda Raja pun ikut mendatangi tenda Abu Nawas. Nah, pas pukul 12 malam, semua orang yang ada di tenda Baginda Raja berpindah ke lokasi kebakaran.
Tak ketinggalan Baginda Raja pun datang ke lokasi. Nah, saya yang menang kan yang mulia? Lihat, semua orang termasuk Anda pun datang ke tenda saya tepat pukul 12 malam, ujar Abu Nawas sembari tersenyum penuh kemenangan. Rupanya kebakaran itu disengaja oleh Abu Nawas untuk menarik perhatian orang-orang yang ada di tenda Baginda Raja. Termasuk Baginda Raja juga terkecoh untuk datang ke tenda Abu Nawas. Lagi-lagi Abu Nawas berhasil mengalahkan tantangan dari Baginda Raja. Baginda Raja pun hanya bisa geleng-geleng sembari mengakui kecerdikan Abu Nawas.